Halo guys, senang bertemu dengan rekan-rekan di mata kuliah pengantar dan evolusi tujuan pembangunan berkelanjutan bersama saya Ferdinand Robertua. Wah, tak terasa rekan-rekan, sudah banyak sekali yang sudah kita bahas, mulai dari sejarah, dari MDGs ke SDGs. Kita sudah berbicara juga tentang antroposentrisme dan ekosentrisme. Dilanjutkan lagi dengan konsep pembangunan berkelanjutan dan ditindaklanjuti dengan pembahasan di 3 kajian besar, yaitu ekonomi, lingkungan, dan keamanan. Kalau bicara tentang keamanan, kita sudah membahas tentang human smuggling. Kalau lingkungan, kita sudah membahas tentang korupsi dan otonomi daerah. Kita sudah lihat bagaimana masing-masing goals di SDGs itu saling terkait. Sebagai contoh, goals nomor 15 ternyata terkait dengan goals nomor 16. Kita berbicara keterkaitan antara SDGs keamanan dan SDGs lingkungan. Masalah korupsi dibahas di SDGs nomor 16 yang masuk dalam SDGs keamanan dan ternyata terkait erat dengan SDGs lingkungan. Itu adalah karakter unik dari implementasi SDGs yang selalu terintegrasi antar goals. Dan kita juga sudah melihat selalu terjadi kompleksitas implementasi dari masing-masing goals. Kita lihat bagaimana kepentingan nasional itu memainkan peran yang sangat besar dalam implementasi SDGs keamanan. Ketika kita berbicara SDGs lingkungan, menjadi sangat penting melihat bagaimana sistem harus dibangun secara menyeluruh dan peningkatan berkelanjutan. Continuous improvement untuk mencegah terjadinya korupsi, untuk mencegah terjadinya penyelewengan kekuasaan. Dan sistem juga harus dibangun untuk memastikan kesejahteraan. Menarik sekali yang sudah kita bahas dalam pengantar dan evolusi tujuan pembangunan berkelanjutan ini. Dan di pertemuan ini kita akan membahas satu kajian terakhir di dalam SDGs, yaitu kajian ekonomi. Penasaran? Yuk kita simak pembahasan tentang SDGs ekonomi. Untuk SDGs ekonomi, ini goalsnya yang paling banyak dibandingkan SDGs lingkungan dan SDGs keamanan. Untuk SDGs ekonomi, kita punya 8 goals. Goals nomor 1, tanpa kemiskinan. Goals nomor 2, tanpa kelaparan. Goals nomor 3, kehidupan sehat dan sejahtera. Goals nomor 5, kesetaraan gender. Goals nomor 7, energi bersih dan terjangkau. Goals nomor 8, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Dan goals nomor 9, industri, inovasi, dan infrastruktur. Untuk SDGs ekonomi ini ada sebuah konsep yang harus kita promosikan, kita laksanakan,
kita implementasikan demi mendukung terjadinya SDGs ekonomi, yaitu konsep green growth, pertumbuhan ekonomi. Nah, kalau ada kata green growth, pasti erat kaitannya dengan perdebatan antara antroposentrisme dan ekosentrisme. Apakah boleh kita punya pertumbuhan ekonomi? Harus ada pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi itu harus ada. Tetapi pertanyaannya adalah pertumbuhan ekonomi seperti apa yang mau kita kejar? Pertumbuhan ekonomi seperti apa yang menjadi kekhasan dari SDGs? Jawabannya adalah pertumbuhan ekonomi yang hijau, yang merupakan pengejawantahan atau implementasi dari antroposentrisme 2.0. Ayo, masih ingat nggak? Kalau udah lupa, ayo check out video sebelumnya tentang teori dan konsep atau kekacauan dunia dan solusinya. Itu judulnya, kekacauan dunia dan solusinya. Silakan dicek video tersebut. Jadi, ketika kita berbicara pertumbuhan ekonomi, maka kita mulai harus menggunakan konsep pertumbuhan ekonomi yang hijau. Nah, pertanyaannya, Pak, pertumbuhan ekonomi hijau itu bedanya apa sih, Pak, dengan pertumbuhan ekonomi tradisional? Beda. Karena ketika kita berbicara pertumbuhan ekonomi yang hijau, pertumbuhan ekonomi yang hijau adalah pertumbuhan ekonomi yang sangat efisien dalam penggunaan sumber daya alam, meminimalisir polusi udara, polusi lingkungan, dan tangguh dalam menghadapi bencana alam, serta memainkan peran yang besar dalam perspektif tata kelola lingkungan yang mencegah terjadinya bencana bagi manusia. Jadi kita lihat di sini, penekanan pertumbuhan ekonomi hijau adalah penekanan terkait pertumbuhan ekonomi yang juga mempertimbangkan resiko dampak dari pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Ya, itu adalah konsep dari Bank Dunia. Izinkan saya membacanya. Green growth is growth that is efficient in its use of natural resources, clean that in that it minimizes pollution and environmental impacts, and resilient in that it accounts for natural hazard and the role of environmental management and natural capital in preventing physical disasters. Apakah hanya Bank Dunia yang memiliki definisi pertumbuhan ekonomi hijau? Tidak. Ternyata OECD juga memiliki definisi yang tidak jauh berbeda, di mana OECD mengatakan green growth is fostering economic growth and development while ensuring that natural assets continue to provide the resources and environmental services on which our well-being relies. Jadi ekonomi yang juga mempertahankan sumber daya yang dibutuhkan bagi kehidupan manusia. Sehingga kalau kita menggunakan green growth, kita tidak perlu lagi kembali kepada perdebatan antara antroposentrisme dan ekosentrisme, karena ini adalah reformulasi, pengembangan, dan perbaikan dari antroposentrisme. Antroposentrisme yang memperhatikan 3T. Apa aja 3T? Masyarakat yang terpinggirkan, masyarakat yang terdampak, dan masyarakat yang termarginalisasi. 3T. Itu yang menjadi fokus dari green growth. Itu yang menjadi fokus dari antroposentrisme 2.0. Green growth itu sangat potensial menjadi pertumbuhan ekonomi saat ini dan masa depan. Jadi tidak ada lagi ceritanya pertumbuhan ekonomi yang menyengsarakan masyarakatnya. Itu berarti traditional economic growth. Yang kita bicarakan saat ini adalah the new era of green growth. Nah, agar kita bisa memiliki green growth, maka seperti kalau kita ingin memiliki
implementasi SDGs ekonomi yang berhasil, maka kita harus punya teknologi yang memadai. Nah, ini yang menjadi sulit, khususnya bagi negara-negara berkembang. Bahwa teknologi yang diinginkan untuk mengejar green growth ternyata harganya mahal, sulit untuk dikejar, dan membutuhkan waktu yang sangat lama. Teknologi yang diimpikan dan didambakan oleh negara-negara berkembang ternyata teknologi yang mahal, sulit untuk dikejar, dan lama untuk dikembangkan. Maka disinilah sekali lagi pentingnya, perlunya kerjasama antara negara maju, negara kaya, dan negara berkembang atau negara miskin, agar supaya negara-negara berkembang dapat mengakselerasi green growth dan mengejar SDGs ekonomi, mulai dari tanpa kelaparan, tanpa kemiskinan, kehidupan sehat sejahtera. Itu semua bisa dikejar kalau ada koordinasi dan kerjasama antara negara maju dan negara berkembang, dan transfer teknologi dari negara maju ke negara-negara berkembang. Itu wajib apabila diinginkan implementasi SDGs ekonomi sebelum 2030. Dan selain itu, negara harus membuat regulasi dan peraturan yang koheren dan sesuai dengan kebutuhan industri yang mengejar green growth. Jangan sampai negara masih terus-menerus memanjakan industri-industri yang merusak lingkungan, bahkan memberikan subsidi bagi perusahaan-perusahaan yang jelas-jelas menghancurkan kehidupan dan lingkungan sekitar. Di sini peran negara juga menjadi penting, baik dalam hal regulasi, peraturan perundang-undangan yang pro terhadap green growth, maupun kemampuan belanja negara, APBN negara, kekuatan finansial negara yang diarahkan untuk memicu, menstimulasi dari green growth. Kita bisa lihat bagaimana negara-negara maju seperti Korea Selatan, Tiongkok, Eropa yang menstimulasi belanja negara dan kemudian kebijakan regulasi yang lebih akomodatif terhadap green growth. Nah, seperti biasa rekan-rekan, seperti di pertemuan-pertemuan sebelumnya, saya selalu menggunakan metode studi kasus untuk melihat SDGs yang kajian besar itu. Kalau misalnya di keamanan saya mengambil studi kasus human smuggling, kalau di SDGs lingkungan saya melihat studi kasus otonomi daerah dan pengelolaan hutan, maka di dalam SDGs ekonomi ini saya mengambil studi kasus pembangkit listrik berbasis biomasa. Ini sangat terkait dengan goals nomor 7, energi bersih yang terjangkau, dan kita juga berbicara goals nomor 9 dan goals nomor 8, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, dan goals nomor 9, industri, inovasi, dan infrastruktur. Baik, kita lihat. Ketika kita berbicara sampah, rekan-rekan, selalu kita berbicara keputusasaan, apatisme, pesimisme bahwa kita tidak mampu mengurangi sampah yang kita hasilkan, yang kita produksi. Dimanapun berada di banyak negara berkembang, sampah selalu menjadi momok bagi masyarakat dan negara. Karena setiap hari, setiap saat manusia menghasilkan sampah dan belum ada teknologi yang mampu mengurangi sampah atau mengelola sampah dengan efisien. Dan yang lebih parah lagi adalah budaya masyarakat yang belum melakukan 3R. Apa itu 3R? Recycle, reduce, dan reuse. Recycle, kita harus terbiasa mendaur ulang apa yang kita sudah gunakan. Reduce, kita mengurangi yang bisa kita kurangi. Dan reuse adalah kita tetap menggunakan barang yang sama untuk kebutuhan yang berbeda atau berkali-kali. Misalnya, ketika kita ke pasar, kita sudah membawa tas yang kita pakai berseringkali, atau untuk minum, kita sudah membawa tumbler atau botol minum yang kita bawa dari rumah, sehingga kita mengurangi sampah dengan tidak membeli air minum di luar. Ini adalah perilaku, contoh perilaku dari 3R. Ini yang menjadi masalah, rekan-rekan. Karena ternyata budaya 3R masih belum menjadi budaya yang massal dan belum ada teknologi
yang mampu mengelola sampah secara efektif di berbagai negara. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apakah negara mampu menjadikan atau menyelesaikan masalah sampah ini, dan bahkan ini yang sangat penting, menjadikan sampah sebagai sumber ekonomi baru. Ini adalah argumentasi dari pertemuan ini, bahwa sampah sekarang bisa menjadi pertumbuhan ekonomi baru. Sampah yang dianggap sebagai barang yang tidak berguna ternyata bisa menjadi barang yang sangat berguna dan menstimulasi pertumbuhan ekonomi. Caranya bagaimana? Mari kita simak. Ternyata teman-teman, rekan-rekan, bahwa sampah menjadi momok khususnya bagi Indonesia dan China. Kenapa? Karena Indonesia dan China adalah penghasil sampah plastik pertama dan kedua terbesar di dunia. Ya, jadi ini bagi kita orang Indonesia harus sangat memprioritaskan masalah pengelolaan sampah ini. Kalau tidak, ini akan menjadi masalah yang luar biasa khususnya bagi manusia dan alam. Ketika kita berbicara mengenai laut yang tercemar oleh sampah, kita khawatir populasi ikan akan menurun drastis karena banyak ikan yang mati akibat makan sampah yang dihasilkan oleh manusia, khususnya sampah plastik. Itu sudah ditunjukkan dari berbagai berita-berita yang dilaporkan bagaimana banyak ikan yang mati terdampar dan ketika dibelah perutnya itu berisi sampah plastik. Ini sangat dikhawatirkan mengganggu populasi ikan, dan apabila ikan tidak mampu lagi diproduksi bagi manusia, ini akan mengganggu pasokan protein bagi manusia dan mengganggu pertumbuhan ekonomi yang diidam-idamkan oleh banyak negara. Nah, oleh karena itu diperlukan modal, sekali lagi, teknologi, budaya, pengelolaan sampah yang mumpuni. Nah, ternyata rekan-rekan, untuk Indonesia kita sudah punya peraturan Presiden nomor 35 tahun 2018 tentang pengelolaan sampah menjadi listrik. Spiritnya bukan hanya menyelesaikan masalah sampah, tapi menjadi sumber ekonomi baru, new economic growth, di mana kita berbicara mengenai ekonomi sirkular, ekonomi yang berbasiskan daur ulang, berbasiskan 3R. Rekan-rekan, bahwa ketika kita membiasakan 3R, ternyata ada sumber ekonomi baru. Contohnya tadi, produksi tumbler lebih banyak, produksi kantong belanja yang kuat dan dapat dipakai terus-menerus bisa lebih banyak, karena orang tidak menggunakan lagi sampah atau kantong belanja plastik. Itu artinya new economic growth atau green growth sudah mulai terlihat yang ditunjukkan dengan adanya pelaksanaan 3R dan ekonomi sirkular. Sirkular artinya berputar, artinya kita tidak berhenti di satu titik, bahkan kita berjalan terus. Ekonomi sirkular. Tapi kalau kita tidak mengimplementasikan 3R, maka masalah muncul, tidak ada ekonomi baru, dan itu adalah ekonomi yang linear, ekonomi yang berhenti di satu titik, yaitu di titik tempat sampah. Maka teman-teman, disinilah pentingnya budaya 3R dan teknologi pembangkit listrik tenaga sampah berbasis biomasa. Dan sudah ada teknologinya diaplikasikan di berbagai negara untuk mengelola sampah menjadi listrik, ya, diolah dulu menjadi biomasa dan biomasa tersebut menjadi bahan untuk menggerakkan turbin. Di Jakarta sendiri sudah ada di Bantar Gebang, di mana ada 700 kWh yang sudah dihasilkan. Dan selain itu di Surabaya sudah ada 12 MW, jauh lebih besar daripada Jakarta. 12 MW yang dihasilkan dari pengolahan sampah yang berubah menjadi listrik. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau Jakarta dan Surabaya sudah mengimplementasikan mesin atau teknologi yang canggih, bagaimana dengan negara dan kota-kota yang lain? Nah, di sini dalam catatan saya, ternyata Prancis, Inggris, dan Swedia merupakan negara-negara yang sudah sukses dan berhasil membangun pembangkit listrik yang berbasiskan sampah atau biomasa. Nah, di sini penting sekali lagi seperti yang saya sampaikan tadi, adanya transfer teknologi dari negara-negara Eropa ke negara-negara berkembang.
Ini sangat penting ketika kita berbicara mengenai percepatan pelaksanaan ekonomi growth, new economic growth atau green growth, maka dibutuhkan transfer teknologi yang sukarela dari negara-negara maju ke negara-negara berkembang. Dan Indonesia masih sangat-sangat butuh banyak sekali teknologi pengelolaan sampah yang sudah diaplikasikan di berbagai negara. Nah, ada rencana untuk bekerja sama antara pemerintah provinsi dengan pemerintah Finlandia, dalam hal ini perusahaannya yaitu Fortum Power dari Finlandia. Nah, ini menjadi pertanyaan, bagaimana kelanjutan kerjasama antara pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan perusahaan dari Finlandia yang menawarkan teknologi pengelolaan sampah. Nah, ketika sudah ada tawaran seperti ini, maka sekali lagi ini nyangkut ke kepentingan nasional. Bagaimana kepentingan nasional Indonesia? Apakah Indonesia sudah sangat serius membahas tentang sampah? Sepertinya jawabannya adalah belum. Kenapa? Karena memang regulasinya belum mengarah, belum akomodatif dan adaptif terhadap green growth. Buktinya apa? Buktinya adalah ketika pembangkit listrik negara PT PLN masih menerapkan tarif yang merugikan pembangkit listrik yang berbasis biomasa. Belum tarif yang kompetitif dan menguntungkan bagi perusahaan-perusahaan yang menggunakan bahan baku biomasa sebagai tenaga untuk menggerakkan turbin dan menghasilkan listrik. Inilah teman-teman yang menjadi problem kita di dalam implementasi SDGs ekonomi, keamanan, dan SDGs lingkungan. Kita berbicara mengenai national security dari masing-masing negara, national interest. Apakah isu tersebut, SDGs secara keseluruhan, sudah menjadi prioritas nasional? Atau jangan-jangan SDGs hanya dianggap sebagai angin lalu, tidak penting, dan bahkan tidak dibaca sama sekali. Ini yang menjadi kekhawatiran dan kecemasan dari kita semua. Kalau SDGs tidak dijadikan sebagai program prioritas, maka target-target SDGs yang ditetapkan di tahun 2030 makin akan sulit tercapai. Tetapi kalau ini semua negara-negara memprioritaskan SDGs secara khusus, SDGs ekonomi, maka green growth bukan sesuatu yang sangat mustahil, tetapi sesuatu yang dapat terjadi. Negara menawarkan regulasi yang akomodatif dan adaptif, perusahaan datang dengan teknologi yang murah, bahkan gratis, dan masyarakat sadar melakukan 3R. Itulah yang diharapkan dari SDGs. Maka rekan-rekan, ada satu konsep kunci ketika kita berbicara tentang SDGs. Kita berbicara mengenai triple helix. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan swasta. Kita bicara tentang public-private partnership. Public-private partnership. Negara menyediakan peraturan yang akomodatif, adaptif, memberikan harga yang kompetitif bagi market, bagi pasar. Perusahaan datang dengan teknologi, datang dengan riset, datang dengan capital, modal yang dibutuhkan oleh negara. Masyarakat menjadi konsumen, menjadi promotor, menjadi pengusaha ide. Kalau perusahaan menjadi pengusaha finansial. Kalau negara pengusaha kebijakan. Wah, itu menarik tuh, teman-teman. Jadi kalau kita berbicara SDGs, kita berbicara triple helix, kita berbicara 3 jenis pengusaha. Pengusaha ide, dalam hal ini masyarakat yang mempromosikan, mendialogkan, mendebatkan ide-ide gagasan tentang SDGs dan berbagai isu. Pengusaha ide. Negara, pengusaha regulasi, pengusaha peraturan. Negara menawarkan regulasi yang sangat kompetitif, sangat ramah, sangat mendukung, sangat atraktif terhadap
perusahaan dan masyarakat dalam mengimplementasikan SDGs. Dan yang ketiga, perusahaan, pengusaha, finansial, dan teknologi. Perusahaan punya teknologi, perusahaan punya uang yang sangat besar. Bayangkan perusahaan sekelas Microsoft datang ke Indonesia. Microsoft datang ke Indonesia bukan hanya membawa teknologi, tapi juga membawa capital. Perusahaan-perusahaan tambang multinasional bukan hanya membawa teknologi, tapi juga membawa capital. Tiga-tiganya ini dibutuhkan untuk kesuksesan implementasi SDGs. Tidak mungkin berhasil SDGs kalau tidak ada budaya 3R yang diimplementasikan masyarakat. 3R harus diimplementasikan berbarengan dengan kedatangan investor, berbarengan dengan regulasi yang mendukung terhadap bisnis yang berbasiskan green growth. Gitu. Ini. Nah, belum lagi kalau kita berbicara tentang ekosentrisme itu tadi, rekan-rekan. Kalau kita ingat ya perbahasan green growth itu bicara tentang apa? Antroposentrisme 2.0. Antroposentrisme 2.0. Antroposentrisme 2.0 berbicara tentang apa? 3T. 3T. 1. Masyarakat yang terdampak. 2. Masyarakat yang termarginalisasikan. 3. Masyarakat yang terpinggirkan. Berarti kalau kita bicara teknologi biomasa yang mengubah sampah menjadi listrik, hati-hati rekan-rekan. Kenapa? Bagaimana reaksi masyarakat di sekitar pabrik apabila ada pabrik yang menggunakan teknologi biomasa yang berbasiskan sampah? Hati-hati. Karena apa? Siapa yang mau tinggal dekat tempat pembuangan sampah? Ada teman-teman yang mau dekat dengan pembuangan sampah? Pasti banyak yang gak mau. Kenapa? Betul, baunya menyengat. Betul, masalah penyakit. Banyak sampah berarti sumber penyakit. Betul, masalah traffic. Makin banyak truk sampah masuk, makin padat jalan dan akan menjadi sulit bagi kita untuk bergerak. Jadi, keberadaan pabrik berbasis biomasa yang menghasilkan listrik belum tentu diterima oleh masyarakat. Ini bisa kita pegang, kita bisa pahami, kita bisa mengerti kalau kita sudah memahami ada antroposentrisme dan ekosentrisme. Maka teman-teman, rekan-rekan, ini pentingnya kita membahas mengenai green growth. Kalau kita membicara green growth, maka kita harus perhatikan lokasinya, ya, artinya tidak di dalam lingkungan masyarakat yang berdekatan dengan lingkungan tempat tinggal atau tempat pelayanan publik atau tempat yang strategis bagi masyarakat. Ini harus dilokasikan di lokasi yang cukup jauh sehingga tidak membahayakan lingkungan sekitar. Selain itu, pabrik biomasa ini juga harus memperhatikan safety protokol, ya, protokol keamanan dan protokol lingkungannya. Jangan sampai justru menjadi masalah lingkungan bagi biota-biota di sekitar yang tinggal di ekosistem yang tinggal di sekitar pabrik tersebut. Ini menjadi dilema sebenarnya. Membangun pembangkit listrik tenaga sampah, pembangkit listrik yang berbasis biomasa sampah, ini sebenarnya dilema. Karena bagaimanapun juga untuk membangun pabrik sampah itu ternyata harus memperhatikan mitigasi resikonya, yaitu masalah bau, menyengat bagi masyarakat sekitar, traffic, truk sampah, dan penyakit kesehatan, ya, bagi masyarakat. Nah, ini harus benar-benar diperhatikan. Bisa jadi kalau kita memperhatikan 3T tadi, maka bisa jadi teknologi PLTSA, teknologi biomasa berbasis sampah, bukan menjadi solusi final atau menjadi solusi utama. Tetapi apa solusi utamanya? Yaitu green growth atau kita berbicara mengenai budaya 3R, budaya
ekonomi sirkular, ya, bahwa kita bisa menghasilkan pertumbuhan ekonomi dari pertumbuhan ekonomi yang berputar gitu. Ketika kita membeli tumbler, itu sebenarnya ada pertumbuhan ekonomi di sana. Ketika kita mengolah sampah dan menjadikan sampah itu menjadi berguna, kita jual lagi, itu sebenarnya ekonomi yang berputar di sana, menjadi pertumbuhan ekonomi baru. Maka itulah seharusnya yang menjadi solusi utama. Ekonomi green growth itu yang antroposentrisme 2.0 itu yang memperhatikan 3T, ya 3R itu. 3R itu gitu. Nah, berarti kita ulang lagi, berarti kalau kita bicara pengusaha ide, masyarakat bicara tentang 3R, negara berbicara tentang regulasi yang memaksa orang untuk 3R, dan perusahaan itu bicara tentang barang produk yang dapat didaur ulang, dapat dipakai, atau bahkan barang-barang yang sifatnya bertahan lama gitu ya. Nah, ini saya kira it's economic growth, it's a new economic growth. Wah, menarik sekali ya rekan-rekannya, berbicara mengenai green growth, economic growth, ternyata juga terkait mengenai antroposentrisme 2.0 dan konsep pembangunan berkelanjutan. Oh iya, jangan lupa ketika kita berbicara 3R, itulah sebenarnya konsep pembangunan berkelanjutan, karena kita mengurangi sampah, reduce sampah, mengurangi sampah, dan itulah yang diharapkan oleh anak cucu kita, generasi yang akan datang, bahwa sampah tidak kita wariskan untuk masa depan, tapi sampah berhenti di generasi kita karena kita proses, kita kurangi, dan kita daur ulang. Rekan-rekan, baik rekan-rekan, luar biasa pembahasan kita. Kita sudah membahas tentang SDGs ekonomi. Goalsnya ada 8, banyak juga ya. Mulai dari goals tentang 1, tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan. Goals nomor 3, 4, 5, 7, 8, 9. Ada 8 goals dari SDGs ekonomi. Dan kita tarik 1, yaitu kita bicara mengenai energi bersih dan terjangkau. Dan juga kita tarik juga dari industri inovasi dan infrastruktur melalui pembahasan tentang pembangkit listrik biomasa berbasis sampah. Dan ini ada perdebatan yang menarik di situ terkait apakah yang menjadi solusi utama dalam penanganan sampah atau stimulan dari green growth, ya. Baik rekan-rekan, untuk memperdalam pembahasan kita ada 3 pertanyaan yang bisa kita bahas secara bersama-sama. Pertanyaan yang pertama, apakah pembangkit listrik biomasa berbasis sampah merupakan solusi atau justru menjadi masalah dalam pengelolaan sampah? Yang kedua, bagaimana korelasi antara SDGs dengan pengelolaan sampah dalam studi kasus Bantar Gebang atau Surabaya? Dan yang ketiga, bagaimana dampak pembangkit listrik berbasis biomasa sampah bagi masyarakat di sekitar tempat pembuangan akhir sampah? Menguntungkan atau tidak berdampak? Terima kasih rekan-rekan atas perhatiannya dalam YouTube ini, dalam video ini. Senang sekali kita bisa sharing ideas, kita bisa berdiskusi. Kalau teman-teman punya pertanyaan, silakan ketik di kolom komen, dan jangan lupa klik and subscribe channel ini supaya lebih banyak konten-konten baik, konten-konten positif yang dihasilkan di channel ini. Rekan-rekan, SDGs merupakan sebuah kajian yang sangat menarik. Kita sudah belajar dari sisi teorinya, antroposentrisme, ekosentrisme, konsep pembangunan berkelanjutan. Kita juga belajar dari sisi historinya, mulai dari MDGs ke SDG, baik sampai ke implementasinya, mulai dari kajian lingkungan, keamanan, dan ekonomi. Semuanya ini menunjukkan bahwa SDGs tidak bisa dibahas secara terpisah, tapi harus terintegrasi, harus koheren, harus sinergis. Tidak bisa satu goal saja yang dikejar, tapi harus ada beberapa goal yang terkoneksi dalam implementasi SDGs. Terima kasih rekan-rekan atas perhatian dan kerjasamanya. Senang sekali bisa sharing ideas buat rekan-rekan semua. Dan sampai jumpa
di mata kuliah berikutnya, di pertemuan-pertemuan dan video berikutnya. Tetap semangat dan sehat selalu bagi para penonton dan viewers semua. Salam SDGs dan bye-bye. See you again, bye. Not afraid, so I would fail, but I'm not giving up, not gonna give up right now. Well, I'll endure the storm, and I leave no regret. I do what I can do, not what I can't do. So let me dance in